menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, ini sebagai tugas di pelatihan saya di Guru Tingkat yang insya Allah saat ini masih berlangsung. Kemudian kalau perkenalan tidak usah perkenalan ya, karena sudah kenal budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan apa untuk kita merenungi ya. Bagaimana kan Bapak atau Ibu memandang murid, Bapak Ibu, kemudian apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tidak bisa dijawab, dan dijawab di dalam hati saja. Nah, ini pertanyaan renungan ya. Kemudian ini adalah topik dalam kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ini adalah kegiatan yang bisa, yang ini ya, sebenarnya menjadi renungan kita seperti itu. Kegiatan kepalan tangan. Jadi kita ibaratkan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi kita dengan teman kita, kemudian sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi ketika kita diibaratkan menggenggam sesuatu yang kita merasa itu sangat berharga seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan ketika orang lain itu mencoba untuk membuka? Jadi mencoba membukanya itu bisa dengan memarahi, dengan menghadik, mengancam, atau memberi suap ya, atau menyuap. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi itu apa ya? Hayalan ya, hayalan atau angan-angan. Selama ini yang kita pahami, tapi sebenarnya adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol siswa atau mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi membawa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang selama ini kita pahami itu sebenarnya adalah angan-angan kita seperti itu. Jadi diibaratkan kita menggenggam sesuatu yang berharga tadi ya. Sebenarnya yang punya kendali, yang bisa mengendalikan itu adalah kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengendalikan kita. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi ketika guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi kita bahwa kita ini seolah-olah bisa mengendalikan mereka, padahal tidak. Yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dulu itu dikenal dengan teori respon ya. Jadi kita memberikan stimulus, kemudian orang itu merespon seperti itu. Kalau sekarang teori kontrol, jadi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua ketika orang melakukan sesuatu itu pasti memiliki alasan, memiliki tujuan. Di ilmu sosiologi juga seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu di teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sesungguhnya orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memaksa orang itu sesungguhnya adalah cara lain ketika kita membujuk terbentur, mengalami kegagalan sehingga kita memaksa. Saya juga sering seperti itu.
Teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita mengatasi masalah itu bukan memaksa tapi memberikan orang lain pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah dulu ya, jadi ada yang menang ada yang kalah. Kalau sekarang model berpikirnya menang. Kemudian disiplin positif. Di sini ada teori kontrol yang diputuskan oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ada di makna disiplin ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kemudian mengarah nilai-nilai kebajikan universal, dan nantinya itu bisa diterapkan ke membuat keyakinan keras. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di kehidupan manusia itu ada 5 posisi kontrol. Ada yang kita ini sering memposisikan diri kita sendiri ya. Ada yang memposisikan sebagai penghukum, ada yang memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada yang memposisikan kita itu sebagai teman. Ada juga yang memposisikan sebagai pemantau, dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebertahan hidup, ya, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau cinta ya, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ini ada perilaku manusia itu mengontrol dirinya itu ada yang dimotivasi dari luar dan termotivasi dari dalam. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika siswa itu disiplin, daripada saya dihukum, daripada saya dipanggil orang tuanya, ini saya ingin telat berangkat pagi, seperti itu untuk menghindari hukuman ya. Dan itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika misalnya si siswa belajar itu rajin, biar saya nanti dapat ranking, ketika ranking saya dapat hadiah atau saya dapat beasiswa, itu juga motivasinya masih motivasi eksternal. Ketika motivasi itu tidak ada, ya dia akan melakukan penyimpangan seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah ini yang motivasi internal ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini kesadaran dari diri sendiri, itu motivasi internal. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, manusia itu harus merdeka, begitu juga dengan siswa. Nah merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat diri sendiri. Jadi merdeka itu sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya bebas dari perintah orang lain, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian restitusi. Nah apa itu restitusi? Kalau selama ini mungkin saya sendiri masih asing ya dengan istilah restitusi itu. Kayaknya saya tidak pernah mendengar bahkan ya, atau pernah mendengar tapi lewat lalu juga aja karena tidak tahu maknanya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita bimbing mereka bukan menyesali perbuatannya, bukan biar nanti saya begini dan begitu, tidak, tapi membuat mereka belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya. Itu adalah restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika
misalnya ada siswa terlambat gitu. Kalau kita selama ini awas ya, kalau kamu besok terlambat, dan itu saya juga sering melakukan itu, dan saya sadar mungkin bapak ibu di sini juga sama ya. Jadi ketika ada siswa terlambat, awas kamu besok terlambat lagi, seperti itu paksaan ternyata. Dan kalau siswa terlambat, kalau direstitusi tidak seperti itu. Terkadang mungkin kita ketika menjalankan restitusi itu lelah ya, jadi anak itu diajak ngobrol. Kalau dia ada masalah, kemudian kita identifikasi kebutuhan dasar itu mana yang tidak terpenuhi. Kemudian anak dibimbing untuk menyadari kesalahannya sendiri, seperti itu. Jadi bukan kita yang menunjukkan kamu nih ya tiap hari datang terlambat, tidak seperti itu. Jadi tidak menunjukkan kesalahan itu, tapi mereka menyadari kesalahannya sendiri. Kalau restitusi seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika ada masalah kita fokus pada bagaimana menyelesaikan masalahnya, bukan fokus pada perbuatan salah si siswa itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah memperbaiki kesalahannya, dia bisa kembali ke kelompoknya lagi. Kalau kita selama ini termasuk saya gitu. Ini sedikit cerita dulu ketika saya ini baru lulus ya, itu ngajar di FTPI. Karena di Unila itu MIPA, kemudian teknik. Kalau di pendidikan itu ya MIPA itu kan dosennya spreng gitu. Jangankan nyontek, lirik aja jawaban kita dirobek. Nah itu saya itu masih terbawa dengan pola pendidikan seperti itu. Jadi ketika saya ngajar ada siswa nyontek, udah gak ngomong kamu nyontek ya, udah keluar. Itu saya seperti itu. Kemudian kalau siswa itu melawan, saya udah gak tahan. Karena kebetulan saya juga setengah-setengah ya, Jawa setengah, Lampung setengah, jadi masih ke bawah-bawah yang sifat Sumatera. Jadi kalau diomongin sampai naiknya apalagi nantang seperti itu ya. Tahu sendiri orang Manggala ya, langsung ambil buku, wah, gitu ya. Itu cerita untuk diri saya sendiri. Ternyata, nah ini peraturan kelas akan bergeser ke keyakinan kelas ya, kemudian menciptakan lingkungan yang positif dan menghasilkan budaya positif. Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas. Nah ini kegiatan mendalam keyakinan kelas, dibuat tabel bentuk T dan bentuk Y. Misalnya hormat gitu. Hormat itu kalau terlihat itu, kalau kita hormat itu atau menghormati itu seperti apa? Kalau yang terlihat ya berempati, perasaan terhadap orang lain, memegang barang milik orang lain itu dengan izinnya. Kemudian kalau terdengar itu yuk saya bantu, seperti itu kan salah satu bentuk penghormatan yang bisa kita dengar ucapannya. Kemudian berperilakunya ya tersenyum, ramah gitu ya, itu berperilakunya. Kemudian hormat kalau tampak seperti ya datang tepat waktu, itu salah satu bentuk penghormatan loh, datang tepat waktu. Kalau peraturan itu gimana? Harus datang tepat waktu seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas tidak datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampaknya adalah sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari itu ya salah satu bentuk penghormatan. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini ya perbandingannya. Kalau di keyakinan kelas itu tanggung jawab seperti itu. Jadi dibuat keyakinannya seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan kata tidak, jangan gitu ya. Karena itu kata maknanya negatif ya. Seperti itu. Kemudian tindakan guru. Nah ini contoh tindakan kita, apakah itu merupakan hukuman atau merupakan konsekuensi. Yang pertama misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu
merupakan hukuman karena terlambat itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita disuruh membuat kalimat paragraf sampai 1 halaman atau 2 halaman itu bukan hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga merupakan hukuman. Kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi. Karena kita sudah dicoret, kemudian kita disuruh mengganti, itu konsekuensi. Kemudian yang lain, misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi karena lari itu berkaitan dengan pelajaran kenjas ya. Tapi kalau misalnya pelajaran IPA terlambat suruh lari mengelilingi lapangan, itu hukuman, bukan kemudian. Nah ini bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita menghukum anak itu sesuatu menyakitkan meskipun tidak dengan fisik ya, kadang dengan ucapan kita. Ya saya juga sering gitu selama ini, saya akuin ya, saya juga sering. Kamu nih dengar, kamu nih kayak bukan manusia ya kalau diomongin gitu. Walaupun saya tidak menyebutkan binatang kamu atau apa gitu, enggak, tapi saya bilang kamu nih anak manusia bukan ya, diomongin susah amat gitu. Itu sebenarnya kedengarannya menyakitkan gitu sebenarnya. Misalnya kita dimarahi guru ya dengan kalimat seperti itu, kayaknya menyakitkan juga ya. Jadi setelah pikir-pikir, ya mungkin saya juga sering menyakiti ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya makanya kalau kita marah-marah di kelas terus ketemu anak di jalan tidak tegur, itu menurut saya sekarang ya wajar aja gitu karena mereka mungkin sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tadi dicontohkan ketika kita mencoret anak itu mencoret buku temannya, dia mengganti kertas, ya wajar, itu konsekuensi gitu seperti itu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ya konsekuensi itu juga membuat orang tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau toh kita belum bisa berperan sebagai manajer, tapi kita ada usaha untuk mengarah ke sana. Sampai saat ini pun saya belum merasa bahwa saya sudah beberapa bulan yang mengikuti pelatihan dan saya juga merasa belum sebagai manajer. Kita harus semakin ke sana gitu, karena